Nggak kerasa kegiatan bekerja dan belajar dari rumah udah mau berjalan sebulan. Mungkin sebagian besar dari kita saking bosennya sampai udah bingung mau rebahan gaya apa lagi. Tapi nyatanya masih banyak orang di luar sana yang bergantung sama pendapatan langsung dan tetap harus berangkat kerja. Terus kalau kita beraktivitas di luar selagi pandemi ini, risikonya akan sebesar apa yang akan kita hadapin? Dan sebenarnya seberapa perlu sih kita pakai masker? Singkatnya, risikonya itu besar. Dan kita semua perlu banget pakai masker tiap keluar dari rumah. Corona itu tiap nginfeksi orang nggak langsung bikin dia sakit dan nunjukin gejala. Bisa aja ada orang positif corona yang belum terdeteksi dan nggak pakai masker dan dia nularin kamu di jalan. Atau justru bisa aja kamu yang udah positif tapi belum terdeteksi dan nularin banyak orang di sekitar kamu. Ditambah lagi jumlah tes deteksi corona kita saat ini belum maksimal, yang berarti mungkin ada banyak banget orang positif corona di seantero Indonesia yang belum terdeteksi. Oke, tunggu, tapi apakah benar pakai masker bisa nyegah penyebaran virus ini semua? Ya, walaupun gak 100% efektif, tapi masker bisa banget ngebantu neken penyebarannya. Saking kecilnya ukuran virus corona, sebenarnya masker emang gak bisa ngelindungin kita dari orang yang sakit. Tapi, perlu diingat, gunanya masker adalah ngelindungin orang lain dari diri kita yang mungkin sebenarnya udah sakit. Soalnya, virus corona itu nyebar lewat percikan air liur, dan masker ngebantu banget untuk ngehalangin mereka. Tapi, tunggu dulu, bukannya sekarang stok masker udah tipis banget dan penggunaannya juga dikhususin buat cuma para tenaga medis? Ya, itu benar. Makanya, buat orang biasa kayak kita, masker kain yang reusable bisa jadi jawabannya. Tapi layaknya ujian sekolah yang kalau isinya ngasal bisa nggak naik kelas, masker kain penahan corona ini pun kalau bikin yang ngasal malah nggak guna. Makanya, pertama-tama, kita mesti tahu dulu bahan apa aja yang bisa nahan partikel-partikel sekecil virus corona. Dan sebisa apa mereka nahannya. Terus yang kedua, kita juga mesti pertimbangin kenyamanan bernafas kalau pakai masker berbahan kain. Karena percuma aja kalau pakai masker justru bikin kita susah napas. Dan dari dua pertimbangan itu, para ahli nyimpulin kalau masker kain yang paling oke adalah dari gabungan bahan sarung bantal dan kaos 100% katun. Kemudian yang perlu diperhatiin selanjutnya adalah cara makainya, biar bisa efektif. Jadi ya, intinya kita perlu pakai masker kain waktu keluar rumah. Bisa bikin sendiri ataupun beli di para pedagang masker kain yang pendapatannya terhambat akibat pandemi ini. Sebaiknya satu orang itu punya 2 masker kain, jadi pemakaiannya bisa ganti-gantian. Dan kalau masih bingung, beginilah cara nyimpen masker biar bisa dipakai ulang. Disimpan di dalam plastik yang bersih, biar sewaktu nggak dipakai pun nggak ada kuman bandel yang nempel. Virus corona yang merebak tiba-tiba udah ngagetin satu dunia. Kalau nggak hati-hati, semua bisa jadi korban. Tujuan kita satu, ngelindungin satu sama lain. Sekaranglah waktunya kita gerak bersama. Hai teman-teman semua, mari kita sekarang menggunakan masker kain. Dan ini dia 5 alasan kenapa menggunakan masker kain itu sangat efektif. Yang pertama, dengan kita menggunakan masker kain, kita ini mencegah penularan virus yang lagi beredar sekarang. 2, mudah, murah, dan bisa digunakan ulang. 3, tidak mengurangi surgical mask atau masker yang digunakan untuk tenaga medis kita yang sekarang membutuhkan. Terus, pakai masker kain itu benar-benar bisa membantu melindungi kita dari penyebaran dan penularan virus COVID-19 ini. Walaupun cuma homemade, walaupun cuma masker kain, tapi perlindungan dengan kain apapun itu sangat jauh lebih baik daripada tidak menggunakan perlindungan apapun. Nomor 5, ini udah terbukti di negara-negara lain bahwa menggunakan masker kain itu jumlah orang-orang yang kena COVID-19 ini angkanya sudah menurun. So, gunakan masker kain untuk semua. Hai, saya Ruben Onsu, saya mendukung gerakan masker kain untuk semua. Hai, saya Raffi Ahmad. Dan saya Nagita Slavina. Kami mendukung gerakan masker kain untuk semua. Video ini berkolaborasi dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama saya Dwi Agustina dari Universitas Teguh Bangsa Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dalam video ini yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari audit investigatif, mencoba menjelaskan sedikit mengenai tentang materi wawancara dan interogasi, yang dimana materi wawancara dan interogasi ini berkaitan tentang mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan selaku dosen dari Universitas Teguh Bangsa Semarang. Dan apabila nanti mungkin dalam penyampaian materinya kurang dimengerti atau bahasanya mungkin sulit dimengerti, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tapi saya akan mencoba menjelaskan dengan sedetailnya menggunakan bahasa saya sendiri agar mudah dipahami oleh kalian semua. Dan salam sehat untuk kalian semua dan salam sejahtera juga, karena lagi musim corona nih. Jangan terlalu sering keluar jika kalian emang gak ada kepentingan yang penting-penting banget, dan usahakan kalau keluar rumah itu pakai masker ya, karena corona lagi musim dan masih ada. Oke? Di materi wawancara dan interogasi ini tentunya ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan ya. Di antaranya itu nanti ada pengertian mengenai wawancara dan interogasi itu apa sih. Itu nanti yang akan saya sampaikan. Dan yang kedua ada teknik dasar wawancara itu apa saja. Lalu ada hal-hal yang dilakukan dalam wawancara itu apa saja. Terus perbedaan antara wawancara dan interogasi itu apa sih? Tentunya pasti ada perbedaan kan. Nah, itu nantinya akan saya sampaikan. Lalu ada 3 saluran komunikasi yang digunakan dalam wawancara ya. Lalu ada poin penting di mana poin ini nantinya itu bisa digunakan untuk keberhasilan dalam wawancara. Bisa dikatakan sebagai persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif pada saat wawancara, begitu. Lalu ada pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif itu siapa saja. Dan yang terakhir itu ada karakteristik dari audit investigatif itu sendiri. Nah, itu poin-poin itu nantinya yang akan saya sampaikan di dalam video ini, dalam materi tentang wawancara dan interogasi. Semoga dapat membantu kalian semua, dan semoga dalam penyampaian materi ini bisa dipahami oleh kalian. Makasih. Di sini di poin pertama itu ada pengertian mengenai wawancara dan interogasi. Nah, wawancara itu sendiri merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan. Biasanya itu untuk memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, terus untuk melengkapi keterangan yang lain dan tujuan-tujuan lainnya yang dari wawancara tersebut. Nah, dalam hal waktu pelaksanaan wawancara itu sendiri itu dapat dilakukan atau dilaksanakan
di awal atau pada saat audit itu sendiri itu berlangsung, ataupun bisa juga dilakukan pada akhir audit, karena itu biasanya itu sangat tergantung dari kondisi dan situasi auditnya itu sendiri serta tujuan dari dilakukannya wawancara tersebut. Nah, tentunya ada hal lain yang tidak kalah pentingnya nih dalam wawancara, yaitu dalam pelaksanaan wawancara itu sendiri tuh sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana sih pendokumentasiannya itu, lalu bagaimana sih pendokumentasian dari hasil bukti dan inti maksud wawancara tersebut. Nah, dokumentasi dari wawancara itu sendiri itu biasanya tidak bisa kayak berupa tulisan, kayak bisa juga tuh media elektronik, terus atau bisa juga tuh media lain yang dapat digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara itu tuh benar-benar dilakukan. Kayak bisa dikatakan tuh kayak semacam bukti kalau emang benar-benar wawancara itu dilakukan ya, kayak gitu. Nah, poin selanjutnya itu terkait dengan interogasi ya, di mana auditor internal pemerintah ini itu tidak memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan interogasi. Namun kayak metode, tujuan, dan teknik-teknik interogasi ini tuh biasanya secara tidak langsung juga sering dilakukan gitu. Namun, ada namunnya, dalam kondisi yang tidak formal layaknya, interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Intinya tuh kayak interogasi ini tuh dilakukan secara tidak langsung, tetapi dilakukannya itu tidak formal seperti yang dilakukan oleh penyidik gitu ya. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan untuk melakukan interogasi, namun si auditor ini tuh menganggap bahwa hal ini tuh dapat dilakukan sepanjang waktu untuk mencapai tujuan, untuk memperoleh informasi dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Jadi intinya itu kayak interogasi ini tuh apa ya, kayak biasanya itu dilakukan nggak secara langsung tapi juga sering dilakukan gitu. Namun juga itu pada saat si auditor ini melakukan interogasi ini tuh nggak formal layaknya penyidik gitu loh. Semoga bisa dipahami ya. Oke, yang selanjutnya itu ada teknik dasar wawancara. Dalam wawancara tentunya ada teknik juga dong, karena itu tuh teknik wawancara itu merupakan salah satu kunci keberhasilan si auditor ini sendiri dalam melaksanakan penugasan investigasinya ya. Karena itu tuh bisa dilihat dari kemampuannya, dari cara dia melakukan wawancara dan pembuatan berita acara itu sendiri ya. Lalu itu tuh biasanya si auditor ini sendiri itu untuk mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang terlibat dalam perbuatan kecurangan itu apakah ia terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan fraud atau kecurangan tersebut. Nah, tentunya dalam melakukan ini, si auditor itu juga memerlukan sesuatu keahlian yang khusus untuk menggali informasinya. Nah, tentunya dalam menggali sebuah informasi dalam teknik dasar wawancara ini tuh ada metodenya kan. Nah, biasanya tuh metode yang efektif itu dengan melakukan wawancara ini. Nah, dengan melakukan wawancara ini nantinya tuh kita tuh akan mendapatkan gambaran mengenai tentang
motif seseorang ini tuh apa sih, kok bisa apa sih, kok bisa melakukan fraud atau kecurangan, lalu latar belakangnya itu seperti apa, lalu modusnya itu apa, kok bisa melakukan fraud itu sendiri itu apa, dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan fraud itu nantinya itu juga akan ketahuan gitu dalam teknik wawancara ini sendiri. Lalu di teknik dasar wawancara ini itu sendiri tuh tentunya ada beberapa teknik dasar yang tentunya tuh harus dikuasai oleh auditor, yang harus dipahami lah ya oleh si auditor ketika akan melakukan wawancara. Nah, di teknik dasar wawancara ini itu sendiri ada poin-poin yang harus diperhatikannya. Yang pertama itu ada kematangan pribadi. Nah, kematangan pribadi itu menurut Maslow dalam Globe tahun 1987.48. Di sini tuh dia tuh mengungkapkan bahwa kematangan pribadi itu merupakan kemampuan individu untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri atau si diri auditor itu sendiri, bahwa kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan secara penuh bakat atau kapasitas-kapasitas dan potensi yang ada pada dirinya itu sendiri, atau bisa juga dikatakan kapasitas atau kemampuan yang ada pada diri si auditor itu sendiri. Itu menurut Maslow dalam Globe tahun 1987.48 ya. Nah, di poin kematangan pribadi itu sendiri tuh tentunya ada yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada sikap mental dari si auditor itu sendiri ya. Lalu ada kemampuan pengetahuannya yang dimiliki. Karena si auditor ini tuh kemampuan tentang pengetahuannya itu tentunya harus luas kan ya, kalau misalkan jadi auditor. Lalu penampilan fisiknya itu juga bisa dinilai dalam melakukan teknik dasar wawancara ini. Nah, yang selanjutnya dalam teknik dasar wawancara itu, poin yang kedua yang harus diperhatikan itu gaya dan karakter dari si auditor ini tuh. Ini itu sendiri ya, gaya dan karakter dari si auditor. Nah, yang pertama itu ada intonasi suara. Nah, intonasi suara dari si auditor ini tuh harus jelas ya. Harus jelas dalam melakukan wawancara. Dalam artian tuh dalam penggunaan kata-kata itu yang monoton, tidak ada nadanya, itu dapat menimbulkan suasana yang membosankan. Maka dari itu intonasi suara, misal kayak nada atau iramanya tuh tentunya harus diperhatikan dalam wawancara. Karena nada itu sendiri dalam wawancara itu juga berfungsi agar orang-orang yang diwawancarai itu dalam keadaan bangun gitu loh, sadar, enggak kayak ngantuk-ngantuk gitu tuh enggak, dan dapat mengisyaratkan bagian mana dari pembicaraan yang penting dan meminta perhatian yang lebih kepada yang diwawancari agar kayak fokus gitu loh. Kamu tuh lagi tak wawancari, kayak biar fokus aja gitu dalam penyampaiannya. Nah, selain nada, irama bicara itu juga dapat membantu, bisa juga dapat membangun dalam wawancara, karena itu tuh kayak gimana ya, dalam wawancara itu bisa membantu dalam kelancaran si pewawancara ini itu sendiri. Nah, bisa juga diperhatikan nih, jangan bicara terlalu lambat ataupun juga jangan bicara terlalu cepat.
karena eh, bisa menimbulkan kesan bahwa kayak pertanyaannya itu kayak bertubi-tubi ditanyain gitu loh, karena itu bisa mengakibatkan pihak yang diwawancara itu kurang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan suatu jawabannya secara lengkap gitu loh. Jadi tuh kayak yang diwawancara itu nantinya tuh kayak males buat ngasih informasi. Makanya dalam poin intonasi suara ini tuh kayak nada dan irama itu harus diperhatikan, karena kalau kita ngomongnya juga lambat atau kayak cepet-cepet gitu juga gak enak dalam melakukan wawancara ya. Maka kayak kita milih bahasanya juga jangan yang monoton. Kalau bisa tuh kayak biar nyari bahasa atau pertanyaan, kita tuh ngolah bahasanya kita sendiri tuh kayak biar enak aja gitu didengar untuk disampaikan kepada si yang diwawancara itu, biar enak, biar sama-sama enak gitulah ya. Intinya tuh dalam intonasi suara poin ini di nada dan irama juga harus diperhatikan ya dalam teknik dasar wawancara ini itu sendiri. Lalu ada tatapan mata nih, tatapan mata dari si auditor ini juga penting. Jangan kayak celingak-celinguk lihat sana lihat sini, itu tuh kayak kesannya tuh kayak nggak serius gitu ya. Makanya tuh kalau bisa tatapan matanya itu harus fokus kepada si yang diwawancarai ini. Lalu ekspresi wajahnya, ekspresi wajah itu juga kayak harus gimana ya, harus tenang, nggak boleh kayak bercanda, kebanyakan bercanda gitu jangan ya. Kalau biasa tuh ekspresi wajahnya kayak yang serius gitu, jangan kayak gimana sih, jangan kayak orang bercanda gitu ya. Lalu ada kemampuan memahami situasi dan kondisi. Jangan gimana ya, kalau dalam kemampuan memahami situasi dan kondisi itu si auditor juga tentu harus paham ya mengenai ini. Harus paham misal kondisinya lagi gini atau kondisinya lagi ini. Kalau bisa harus bisa menyesuaikan gitu. Intinya tuh kayak harus saling menghargai antara si pewawancara dengan yang diwawancarai gitu ya. Ini dalam poin gaya dan karakter si auditor itu sendiri. Nah, poin yang ketiga dari teknik dasar wawancara itu ada koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh si auditor ya. Yang pertama itu ada teknik improvisasi. Yang kedua ada fleksibilitas atau tidak kaku. Jadi si auditor kalau bisa kalau saat melakukan wawancara itu jangan kaku ya. Jangan kayak kayak jangan dredeg gitu ya. Kalau bisa tuh kayak dibawa santai aja, tapi serius gitu. Lalu yang ketiga ada pengalaman berinteraksi. Jadi pengalaman dalam berinteraksi itu juga diperlukan ya dalam wawancara ini gitu. Oke, di materi wawancara ini tentunya saya akan menambahkan sedikit tentang bagaimana sih biar jadi pewawancara yang baik itu. Nah, poin pertama yang harus diperhatikan, kalau bisa kita harus bisa jadi people person dan berbakat dalam interaksi dengan berbagai orang di semua kalangan gitulah ya. Harus bisa tentunya. Terus kalau bisa kita jangan terlalu banyak interupsi. Terus kita harus menunjukkan keseriusan kita dalam melakukan wawancara, dan tentunya kita harus mendengarkan dengan cermat, teliti apa yang disampaikan oleh si yang diwawancara itu. Terus kita pada saat melakukan wawancara itu jangan sampai itu kita menuduh gitu, jangan sampai memojokkan si yang diwawancarai itu, tidak baik gitu ya, karena kita kan mencari informasi. Kalau kita mencari informasi, ya kita mencari informasi yang sebaik-baiknya, jangan sampai menuduh yang tidak-tidak, yang nantinya itu akan menimbulkan ketidaknyamanan, dan yang nantinya yang diwawancara itu nggak nyaman, terus nggak mau diwawancarai gitu. Terus kalau bisa
kita jangan menimbulkan kesan yang mengancam gitu. Nggak apa sih, kalau bisa dikatakan kalau menimbulkan kesan yang mengancam tuh kayak nggak enak aja gitu ya. Kalau bisa santai, relax gitu, tanya yang baik-baik ya. Terus pada saat kita melakukan wawancara, kalau bisa harus tepat waktu. Yang pertama, tepat waktu, berpakaian yang rapi dan sebagainya. Kayak harus menunjukkan profesionalisme gitu ya. Namanya juga kayak wawancara gitu. Tentunya harus tepat waktu, berpakaian yang rapi, profesional gitu ya. Jangan molor gitu atau segala macam. Nggak baik gitu. Kesannya tuh kayak nggak bagus aja gitu. Oke, itu poin-poin tambahan dari saya ya. Nah, poin selanjutnya itu yang harus diperhatikan ada hal-hal yang dilakukan dalam wawancara. Yang pertama itu ada poin persiapan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada tentang dokumentasi, yang terakhir ada analisis atau simpulan dari interpretasi hasil wawancara itu sendiri ya. Nah, yang pertama ada poin persiapan. Di poin persiapan ini ada hal-hal yang harus dilakukan. Di antaranya itu ada pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara itu apa. Lalu ada penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Lalu yang ketiga ada alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara itu sendiri ya. Persiapan wawancara itu bisa juga kita memperhatikan dalam arti kita tuh harus mempelajari berkas, juga bisa mempelajari berkas-berkas ya. Bisa juga kayak menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara itu nantinya itu seperti apa. Kita juga harus tahu tujuannya ya. Lalu yang ketiga itu ada mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh nantinya ketika kita melakukan wawancara. Lalu ada mempersiapkan poin-poin yang akan ditanyakan. Jadi tuh kita tuh kalau dalam melakukan wawancara itu sebaiknya kita harus mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu ya, agar kayak pertanyaannya tuh ini tuh nantinya tuh tidak diulang-ulang gitu. Nah, yang terakhir tuh bisa juga kayak mempersiapkan tempat untuk wawancara itu nantinya itu seperti apa. Kalau bisa kita kalau memilih tempat untuk wawancara itu yang nyaman gitu ya. Kalau bisa jangan rame sih, kayak biar kondusif aja gitu. Itu yang ada di poin persiapan ya dalam melakukan hal-hal yang dapat dilakukan dalam wawancara itu sendiri. Lalu di poin kedua dalam hal-hal yang dilakukan dalam wawancara itu ada pelaksanaan ya. Dimana di dalam pelaksanaan ini ada beberapa hal yang tentunya harus diperhatikan dalam melakukan wawancara itu sendiri. Yang pertama itu kita harus fokus pada materi wawancara itu apa. Ya, harus fokus. Lalu yang kedua ada kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runtut gitu. Lalu ada yang ketiga itu ada bersikap tidak emosional dan tetap tenang gitu. Jadinya tuh kayak gimana ya, kalau kita lagi tanya sama orang tapi kalau yang dijawab ini nantinya tuh agak gimana ya, agak menjengkelkan atau susah untuk menjawab, kita sebagai si pewawancara ini kita jangan emosional gitu, harus tetap santai dan tenang supaya situasinya juga tetap kondusif gitu ya. Terus yang terakhir yang harus diperhatikan itu ada kayak kita harus mampu memahami psikologi pihak yang kita wawancarai secara sekilas dan cepat gitu. Jadinya tuh harus juga kayak saling memahami kondisi satu sama lain gitu ya. Gitu.
di sini poin ketiga dalam hal-hal yang dilakukan dalam wawancara itu ada dokumentasi ya, atau bisa juga disebut juga dengan pendokumentasian. Nah, tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendokumentasian ini ya. Yang pertama itu bukti wawancara itu harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi gitu. Lalu yang kedua, bila kita si pewawancara itu menggunakan media elektronik atau berupa rekaman, suara atau gambar gitu, sedapat mungkin kita harus mencantumkan tanggal wawancara dan lain-lain ya. Karena ini juga penting gitu. Lalu fisik dari dokumentasi hasil wawancara itu harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kehilangan. Nah, gitu. Lalu di poin terakhir itu ada mengenai analisis atau simpulan dan interpretasi dari hasil wawancara itu sendiri. Nah, dalam menganalisis atau menarik kesimpulan atau menginterpretasi hasil wawancara itu kita tuh harus teliti gitu. Harus teliti, objektif, lengkap dan akurat. Kita tuh jangan buru-buru gitu ya. Karena sehingga nanti hasilnya itu bisa kita gunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang akan ditanyakan nantinya gitu. Jadi kalau bisa kita membuat simpulan atau hasil analisis itu dengan sebaik-baiknya gitu. Tentunya juga harus teliti dan harus lengkap dan akurat gitu. Oke, yang selanjutnya di sini itu ada perbedaan antara wawancara dan interogasi. Nah, yang pertama itu perbedaan dari wawancara itu sendiri ya. Wawancara itu bersifat netral, tidak menuduh gitu. Yang kedua, tujuan dari wawancara itu sendiri itu untuk mengumpulkan informasi dan sebagainya ya. Terus yang ketiga itu wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana gitu. Yang kelima, bersifat cair tidak terstruktur. Dan yang keenam itu mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Itu tadi ada 6 poin mengenai perbedaan wawancara dan interogasi, dan itu dari poin wawancara ya. Selanjutnya perbedaan wawancara dan interogasi dari interogasi itu sendiri. Yang pertama, itu kalau interogasi biasanya bersifat menuduh ya, kayak memojokkan, namanya juga interogasi gitu. Lalu yang kedua, taktik membuat pertanyaan itu bukan pertanyaan. Terus yang ketiga itu tujuannya itu biasanya untuk mengetahui yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan, dan berapa jumlah atau nilai fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh si pelaku fraud atau kecurangan ini ya. Terus yang keempat itu dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat gitu. Jadi kalau kita melakukan interogasi kayak di tempat yang kondusif gitu ya, enggak di sembarang tempat yang enggak dirame apa di segala tempat tuh enggak bisa kita melakukan interogasi gitu. Terus yang terakhir tuh hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang gitu. Jadi kalau si investigator ini kayak nggak terlalu yakin mengenai kesalahan seseorang, dia kalau mau menuduh banget gitu kayak nggak afdol gitu. Jadinya si investigator kalau bisa kalau mau melakukan interogasi harus banyak-banyak ngumpulin bukti, kayak
kayak yakin gitu loh. Kalau yakin dalam arti itu yakin si pelaku fraud ini tuh salah gitu. Selanjutnya ada 3 saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam wawancara itu sendiri. Ada 3 poin ya. Yang pertama ada verbal channel, yang kedua paralinguistik, yang ketiga ada non-verbal channel. Nah, dalam komunikasi itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal ya. Nah, komunikasi verbal itu sendiri merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Sedangkan komunikasi nonverbal itu biasanya itu jenis komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata gitu. Tetapi melakukannya dengan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara gitu ya. Kedua jenis komunikasi ini tuh selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat digunakan juga dalam melakukan strategi UKM dan melakukan berbagai kegiatan pemasaran ya. Bisa juga digunakan dalam teknik wawancara seperti ini. Nah, komunikasi nonverbal sendiri itu juga memiliki fungsi ya. Biasanya itu fungsinya sebagai repetisi yang mana bisa mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Seorang komunikator juga dapat memberikan isyarat dengan bahasa tubuh atau dengan simbol lain untuk memberikan informasi ulang yang sekiranya belum dipahami oleh si komunikasi atau si penerima pesan, sehingga informasi tersebut dapat disampaikan kepada komunikan dan benar-benar bisa dipahami gitu. Jadi itu penjelasan sedikit mengenai verbal channel dan non-verbal channel. Nah, yang poin 2 itu ada paralinguistik. Paralinguistik itu sendiri itu adalah dari peribahasa ya, yaitu mengenai aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami. Misalnya kayak kecepatan berbicara, tinggi rendahnya nada saat berbicara itu, lalu volume suaranya, intonasi, dialeknya itu kayak gimana, lalu siulan, tangis, gumaman seseorang itu juga perlu diperhatikan dalam wawancara dan sebagainya gitu ya. Setiap ciri-ciri suara ini itu biasanya tuh kayak mengisyaratkan atau mengkomunikasikan emosi dan pikiran tertentu dari seseorang gitu ya. Jadi 3 poin dari komunikasi ini tuh harus benar-benar diperhatikan dalam wawancara ini ya. Sorry, it's DJ. Lalu di poin selanjutnya itu untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapannya harus dilakukan oleh auditor investigatif itu apa saja ya? Yang pertama itu ada poin di mana si auditor investigatif ini harus mempelajari berkas atau kasus permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Jadi kalau bisa si auditor investigatif ini harus sering-sering ngecek, harus sering-sering mempelajari berkas tentang kasus permasalahan yang sedang diteliti itu ya. Yang kedua, ada menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara itu sendiri. Yang ketiga, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai nantinya itu.
Yang keempat, ada mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali itu tidak terlewatkan satupun gitu. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, ada baiknya si audit investigatif ini mempersiapkan dulu catatan-catatan yang berisi poin-poin yang penting gitu, yang nantinya bisa ditanyakan pada si responden dan agar tidak terlewatkan gitu pertanyaannya ya. Lalu yang terakhir, bisa juga mempersiapkan tempat untuk wawancara. Nah, tempat untuk wawancara itu sendiri kalau bisa tempatnya yang kondusif ya, yang nyaman, yang tenang gitu. Jadi kalau kita saat melakukan wawancara gitu, kita bisa enak gitu, bisa rileks dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Dan si responden ini itu nantinya juga nyaman kalau kita tanya-tanyain gitu. Nah, itu poin-poin untuk keberhasilan dalam wawancara itu sendiri ya. Poin selanjutnya itu ada pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif itu siapa saja. Nah, pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif ini ada 4. Yang pertama ada saksi pihak ketiga yang netral. Yang kedua ada saksi yang dapat membenarkan. Yang ketiga ada pihak yang diduga ikut terlibat. Dan yang terakhir itu ada pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Nah, empat itu nantinya itu kayak 4 pihak yang sangat dibutuhkan dalam wawancara audit investigatif begitu. Di poin terakhir ini ada karakteristik audit investigatif. Nah, yang poin pertama itu ada orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Yang kedua ada ingin membuat orang lain itu ingin berbagi informasi. Kayak intinya tuh kita harus mancing si responden ini biar dia ngasih informasi ke kita gitu. Lalu si pewawancara itu tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Jadi tuh kita pada saat melakukan wawancara jangan mengajukan pertanyaan yang nggak berbobot gitu. Kita harus menyiapkan pertanyaan yang sekiranya sangat penting, yang berbobot, yang nantinya itu dapat membantu kita menambahkan informasi gitu ya. Lalu yang keempat ada dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasinya gitu. Jadinya tuh kita tuh kayak pinter-pinter aja gitu kita mancing biar si responden itu biar mau ngasih informasi yang lebih ke kita gitu ya. Terus ada menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan si responden ya. Lalu cara mengajukan pertanyaan itu tidak dengan sikap yang menyalahkan, atau bisa juga kita jangan seenaknya menuduh, jangan langsung menuduh yang tidak atau bisa juga jangan memojokkan si responden gitu ya, karena itu nanti itu kayak seakan-akan bisa membuat si responden itu tidak nyaman. Jadinya dia tidak mau memberi informasi kepada kita si pewawancara gitu ya. Lalu yang terakhir itu ada si pewawancara itu harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden ya. Jadinya tuh jangan sampai memihak sini, memihak sana, itu jangan. Kalau bisa kita harus adil, fair gitu ya dalam melakukan wawancara itu sendiri. Oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi wawancara dan interogasi yang sudah saya sampaikan. Nah, apabila dalam penyampaian dalam materi ini masih terdapat kekurangan maupun dalam penyampaiannya masih terdapat kesalahan, mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.
Bye-bye.